Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube gua, dan di video kali ini gua bakalan coba untuk mereview soundcard eksternal dari brand Taeyoon dengan tipe Queen 22. Soundcard ini bukan seperti kebanyakan soundcard yang pernah gue bahas kayak soundcard V8, V9 dan keluarganya. Tapi soundcard ini bisa disejajarkan dengan soundcard eksternal semacam Behringer UMC22 atau Behringer UM22 karena bentuknya hampir sama dan fungsinya memang untuk recording ya. Jadi untuk bikin lagu itu menggunakan soundcard semacam ini. Dan ini pun mungkin bisa menjadi solusi buat kalian kalau kalian merasa bahwa soundcard eksternal Behringer Focusrite yang harganya cukup mahal. Kalian bisa membeli soundcard Taeyoon ini dengan harga yang cukup murah, yaitu sekitar 750.000 sampai 800.000 rupiah. Tapi performanya seperti apa? Apakah bagus atau tidak? Mari langsung kita review saja ya. Di sini ada box soundcardnya, tulisan Taeyoon dengan tipe Queen 22. Gambar soundcardnya ini mirip banget kayak Focusrite kayak gitu ya, atau kayak Behringer. Kemudian di sini ada keterangan 24 bit 192 kHz, dimana dia pasti lebih besar daripada 16 bit ya. Kemudian dia juga punya sistem high fidelity, jadi tidak ada latensi. Jadi high fidelity itu ketika suara masuk ke mikrofon kemudian terolah di soundcard, itu hasilnya bakalan sama dengan apa yang kita record ya, apa yang kita rekam. Jadi tidak akan berubah. Kemudian di sini tidak ada tulisan apapun. Bagian pinggir paling technical specification yang nanti bisa kalian baca kalau misalkan kalian beli. Kemudian ini cara penggunaannya. Oke, di sini kayak bisa untuk gitar, synthesizer, kemudian mikrofon dan lain-lain. Kita langsung buka aja lah, biar nggak banyak lama ya. Jadi yang bakalan kalian dapat di dalam adalah satu soundcard, satu kabel, dan satu kertas panduan atau kertas spesifikasi semacam itu. Kita kepinggirkan terlebih dahulu boxnya ya. Lalu kita keluarkan soundcardnya dari bubble-nya. Kemudian ini kabel USB-nya. Oke, ini adalah operation manualnya yang bisa kalian baca tentang keterangan-keterangan yang ada di soundcard eksternal Taeyoon Queen 22 ini. Nanti bisa kalian baca ya. Kemudian di sini ada technical specification, fault resolution dan lain-lain. Di sini pun kalian dapat satu USB type A ya, type A to type B kalau nggak salah. Oke, yang nanti bisa dihubungkan ke komputer. Nah, kita langsung aja ke soundcardnya ya. Oke, dari ukuran sendiri memang mirip dengan soundcard eksternal Focusrite ataupun soundcard eksternal Behringer ya dari ukuran. Kemudian dari bobot juga tidak terlalu berat, mungkin ini sekitar 500 gram sampai 600 gram. Dari build quality, dia terbuat dari bahan full metal bagian atasnya, bagian sini juga yang warnanya abu sama, hanya bagian depannya dari plastik, kemudian belakangnya juga dari plastik. Di sini pun pastinya ada beberapa interface yang bisa digunakan dengan tulisan yang cukup besar ya. Kalau kata gua mah tulisannya jangan besar-besar ya, kecil aja ya. Oke, di sini ada dua inputan untuk mic pertama dan mic kedua. Ini khusus untuk mikrofon kondenser ataupun dynamic. Ini bisa nih digunakan karena di sini inputannya XLR, kalau enggak TRS 6,5 mm. Kemudian untuk yang kedua, ini bisa kalian gunakan untuk mikrofon juga, baik kondenser ataupun dynamic. Tapi kalian juga bisa menginput alat musik berupa gitar, melodi, ataupun bass, ataupun keyboard ya. Nanti bisa kalian input di sini. Nah, di sini ada high impedance yang bisa kalian gunakan untuk membuat hasil suara gitar atau bass bisa lebih besar ya. Kalau kalian misalkan input alat musik di sini, high impedance-nya bisa kalian aktifkan untuk nge-up powernya. Kemudian di sini pun ada signal ya, signal untuk gain 1, signal untuk gain 2. Ini gain 1 untuk ini, gain 2 untuk ini. Di sini pun ada satu lubang jack 3,5 mm yang agak sedikit menarik ya. Biasanya soundcard semacam ini tuh
lubang jacknya itu pakai TRS yang 6,5 mm. Jadi di sini 3,5 mm. Nah, kalau kalian punya headphone-nya yang 6,5 mm, jadi otomatis harus menggunakan converter ke 3,5 mm agar bisa terhubung ya. Kemudian sini ada untuk volume headphone-nya, dan di sini untuk main sound card-nya, dimana phantom power-nya ada di bagian belakang. Nah, di sini ada phantom power, nanti bisa digunakan otomatis. Kalau menggunakan phantom power berarti mikrofon kondensor itu bisa lebih keangkat suaranya ya. Kemudian di sini pun ada dua power source, dimana bisa kalian gunakan dua sumber. Yang pertama ini input ke komputer, atau kalian bisa menggunakan chargeran dengan menggunakan USB micro B ini ya. Nanti bakalan gue coba nge-record tanpa menggunakan laptop dan menggunakan laptop biar hasilnya nanti ketahuan perbedaannya seperti apa. Kemudian di sini ada tombol mic plus VC dan recording mic plus PC. Jadi nanti hasilnya kalau ini diaktifkan tuh jadi balance ya. Jadi kalau soundcard semacam ini biasanya kan dia mono. Jadi kalau misalkan hanya di input satu, dia hanya kedengaran yang kiri saja. Tapi kalau misalkan ininya diaktifkan, jadi dia bisa kedengaran kanan kiri. Tuh hebatnya seperti itu ya. Kemudian sini adalah main output, dimana main output ini bisa kalian input ke speaker flat atau speaker yang khusus recording, ataupun kalian menggunakan kabel RCA to jack 3,5 mm dengan tambahan converter 6,5 mm untuk terhubung ke smartphone kalian. Oke, dan nanti bakalan gue coba untuk aplikasikan dengan menggunakan smartphone yang gue punya. Oke, dan itu sedikit spesifikasi yang dimiliki oleh soundcard eksternal Teiyun Queen 22, dan yang menjadi pertanyaan adalah hasilnya seperti apa nih? Apakah jernih atau tidak? Kita langsung saja coba. Oke, let's find out and let's go. Oke, kali ini gue udah coba untuk menghubungkan soundcard eksternal Teiyun Queen 22 ini dengan mikrofon Tap Studio BM700 dan gitar gua nih. Kemudian untuk power source-nya gua menggunakan casan HP yang langsung diinput ke sini tanpa menggunakan komputer. Kemudian direkam dengan menggunakan smartphone yang gua punya dengan cara menggunakan kabel RCA ke main output, dan ditambah lagi dengan konverter 6,5 mm agar bisa terhubung, lalu menggunakan splitter agar bisa masuk ke smartphone yang gua punya. Oke, dan ini langsung rekamannya, outputnya hanya ke headphone gua aja, lewat sini lewat depan, dan untuk main outputnya langsung ke smartphone yang gua punya. Dan ini adalah hasil suaranya setelah gua setting. Ini gainnya juga bisa besarin. Ini gainnya bisa cukup lumayan besar. Kalau full juga kenceng banget sampai feedback. Jadi gua pakai sekitar di angka 11 aja. Kalau di headphone memang noise-nya cukup kedengaran meskipun gainnya di angka 11. Jadi noise-nya hilang itu paling sekitar di angka 9-an ya. Oke, dan ini di angka 11. Kemudian gitar, gue besarin dulu gitarnya, volumenya. Gue coba untuk nyanyi aja ya, biar pas lah. Kau yang membuatku setengah gila memikirkanmu, tanpa ku sadari semakin dalam perasaanku padamu. Semuanya terasa saat kau jauh pergi meninggalkan diriku. Kau yang membuatku hancur berkeping-keping,
bagai debu tertiup angin. Kau membunuhku dengan cintamu kini. Kau buat aku setengah gila. Oke, dan itu adalah hasilnya tanpa proses editing apapun karena gue nggak masuk ke laptop. Jadi ini langsung kerekam ke smartphone yang gue punya. Jadi kalau kalian pengen nambah efek buat gitar ya paling tambahannya kalian beli efek kayak efek box gitu atau efek digital, nanti di input ke bagian line 2. Dan di sini untuk sensitivitas suara memang cukup lumayan kenceng, bahkan suara burung aja bisa kedengar. Gue nggak tahu nih di hasil recording kedengar atau enggak, tapi yang jelas di headset cukup kedengeran. Oke, kali ini gue udah coba untuk terhubung dengan komputer gue, dan di sini gue rekam dengan Audacity karena agak sedikit ribet dengan menggunakan Adobe Audition. Dan ini adalah hasil suaranya. Kalau gue coba untuk besarkan, ini hasil suaranya. Dan ini langsung stereo ya, baik gitar ataupun mic dia langsung masuk stereo karena gue pakai mode recording di sini. Kita coba untuk tes aja. Ini mikrofonnya agak dikecilin ya, biar suara gitarnya nggak masuk. Kau yang membuatku setengah gila memikirkanmu, tanpa ku sadari semakin dalam perasaanku padamu. Semua yang terasa saat kau jauh pergi meninggalkan diriku. Kau yang membuatku hancur berkeping-keping bagai debu tertiup angin. Kau membuatku dengan cintamu kini, buat aku setengah gila. Oke, maaf kalau agak salah ya. Ini gue cuma ngetes doang. Di sini bisa kelihatan grafiknya seperti apa. Kalau di Audacity memang tidak terlalu besar karena gue juga menempatkan gainnya di angka 12. Dan di sini gue pengen coba untuk memperlihatkan aja ke kalian kalau misalkan masuk komputer atau masuk software ya seperti ini grafiknya, dan kalian bisa langsung menggunakan secara stereo. Jadi masuk stereo ya, nggak per channel gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen per channel juga bisa, nanti tinggal tombol yang recording di sebelah sininya tinggal dinonaktifkan aja. Dan untuk pertama kali masuk ke laptop ataupun ke komputer memang agak sedikit susah karena dia seperti pengaturan volumenya itu susah untuk diaturnya. Jadi perlu di boosting dulu, maksudnya didiamkan dulu, kita setel musik atau apa agar pengaturan volumenya itu tidak rubah-rubah. Tapi kemudian untuk input ke Cubase itu memang agak susah, jadi hanya semacam software Adobe Audacity saja atau Adobe Audition yang bisa diinput dengan menggunakan soundcard eksternal ini. So itu. Oke, dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh soundcard eksternal dari brand Taeyoon dengan tipe Queen 22 ini. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah noise-nya masih ada atau tidak? Tapi menurut gua tadi setelah mendengar hasil recordingnya di smartphone, itu kalau misalkan langsung diinput ke smartphone, noise-nya memang cukup lumayan besar. Nggak tahu mungkin settingan guanya yang kurang pas atau gimana, tapi kedengeran banget lah. Lumayan noise-nya, cuman memang nggak menutupi suara vokal, tapi noise-nya tetap ada. Tapi ketika gue input ini ke komputer, itu suara noise-nya jadi nggak ada ya, bahkan senyap. Karena mungkin settingannya gue buat gain-nya tidak terlalu besar, baik untuk vokal ataupun untuk gitar.
Jadi apakah ini recommended atau tidak? Kalau untuk harga 800.000 kayaknya cukup deh, karena gua pernah review yang Behringer UM2 itu harganya sekitar sama lah, hampir sama, bahkan lebih mahal ya, 900 ribuan. Dia noise-nya juga cukup keras, jadi dibanding ini ya mungkin 11-12 lah, nggak terlalu ini untuk noise-nya. Terlebih ini juga udah punya dua inputan channel, dimana ini channel untuk mic 1 dan ini channel untuk mic 2. Dan di samping untuk kalian yang bisa cover-cover lagu dengan menggunakan mikrofon biasa, kalian juga bisa membuat podcasting dengan soundcard semacam ini. Jadi kalau nggak punya komputer, terus kalian pengen podcast dengan menggunakan handphone maksud gua, atau smartphone, dan menggunakan mikrofon yang cukup murah, kalian bisa menggunakan soundcard ini nih. Nah, kalau kalian pengen, kalian bisa cek link di deskripsi, nanti ada di situ untuk perlengkapan podcastnya plus dengan soundcard eksternal Teiyun Queen 22. Recommended atau tidak? Menurut gua ya 70% lah recommended. Jadi nilainya 70 sampai 80. Oke, dan sekian review dari gua. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like. Jika tidak suka di dislike saja. Gua Coki Rasya Andara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and sayonara. Peace.